Pernah merasa tidak diterima di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang? Bayangkan ini. Kamu sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Bangun pagi, bantu pekerjaan rumah, diam saat disindir. Tapi tetap saja kamu dianggap tidak cukup. Tidak cukup baik, tidak cukup pantas, bahkan tidak cukup untuk dicintai. Dan yang paling menyakitkan, kebencian itu datang dari keluarga pasanganmu sendiri. Mertua atau saudara yang setiap kata-katanya menusuk tanpa suara. Dan kamu hanya bisa diam, menahan, menangis, sendirian. Sampai akhirnya kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, salahku apa?" Namanya Aisyah, seorang wanita sederhana yang dulu hanya ingin satu hal dalam hidupnya, keluarga yang hangat. Saat menikah, hatinya penuh harapan. Ia berpikir menikah bukan hanya tentang suami, tapi juga tentang mendapatkan keluarga baru. Hari-hari pertama terasa indah. Ia tersenyum, melayani, mencoba akrab, berusaha mengenal satu persatu anggota keluarga suaminya. Ia memasak meski belum sempurna. Ia membantu meski sering salah. Tapi perlahan ada tatapan yang berbeda. Tatapan dingin, senyum yang terasa palsu, dan kata-kata kecil yang mulai terasa menyakitkan. Awalnya hanya sindiran kecil. Masakannya kurang enak ya? Dulu anak saya tidak seperti ini. Kamu kurang telaten. Aisyah hanya tersenyum, menahan, mengalah. Ia berpikir mungkin ini hanya proses. Mungkin ia yang kurang sabar. Hari demi hari, ia terus berusaha. Bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, menjadi lebih diam. Tapi anehnya, semakin ia berusaha, semakin ia merasa tidak dihargai. Seolah apapun yang ia lakukan selalu salah, selalu kurang. Dan perlahan hatinya mulai lelah. Setiap malam, Aisyah menangis, diam-diam, tanpa suara. Ia takut suaminya tahu. Ia takut dianggap lemah. Dalam sujudnya, ia berbisik, "Ya Allah, aku sudah mencoba. Aku sudah sabar. Tapi kenapa rasanya sakit sekali?" Ia mulai bertanya, apakah dirinya memang tidak pantas? Apakah semua ini adalah kesalahannya? Dan yang lebih menyakitkan, suaminya mulai berubah. Diam, seolah tidak melihat, seolah tidak mengerti. Aisyah semakin merasa sendirian, sangat sendirian. Sampai suatu hari, sebuah kalimat menghancurkan hatinya. "Seandainya anak saya menikah dengan yang lebih baik." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan segalanya. Aisyah terdiam, dadanya sesak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saat itu ia sadar, ia tidak hanya tidak disukai, tapi tidak diinginkan. Dan sejak hari itu, Aisyah mulai berubah. Ia tetap tersenyum di depan, tapi di dalam, hatinya mulai hancur perlahan. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menjauh dari semua, termasuk dari Allah. Hari-hari berlalu, tapi luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Justru semakin dalam. Aisyah mulai merasa setiap langkahnya diawasi. Setiap kesalahannya
dibesar-besarkan. Kenapa kamu begini sih? Kok tidak seperti dulu? Kamu ini sebenarnya niat nggak jadi istri yang baik? Kalimat itu terus berulang, terus dan terus. Sampai akhirnya, Aisyah mulai mempercayainya. Ia mulai berpikir, mungkin aku memang tidak cukup baik. Ia mulai kehilangan percaya diri, mulai merasa rendah, mulai merasa tidak berharga. Dan yang paling berbahaya, ia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Yang paling ia harapkan adalah satu hal, dukungan dari suaminya. Tapi kenyataannya berbeda. Suaminya mulai menjauh, mulai lebih sering diam, bahkan kadang ikut menyalahkan. Kamu sih harusnya lebih ngerti, jangan bikin ibu kepikiran. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti pisau. Aisyah ingin menjelaskan, ingin didengar, ingin dimengerti. Tapi setiap kali ia mencoba bicara, yang ia dapatkan hanya keheningan atau kesalahpahaman. Dan akhirnya, ia memilih diam, memendam semuanya sendirian. Aisyah mulai lelah, bukan hanya fisik, tapi hati dan jiwanya. Ia masih bangun pagi, masih melakukan semua kewajiban, tapi tanpa rasa, tanpa harapan. Salatnya mulai terasa kosong, doanya mulai terasa hampa. Ia masih mengangkat tangan, tapi hatinya tidak lagi hadir. Untuk apa aku berdoa kalau semuanya tetap sama? Astagfirullah. Tanpa ia sadari, ia mulai menjauh dari satu-satunya tempat yang seharusnya ia kembali, Allah. Dan saat itu, kesedihannya semakin menjadi, karena ia kehilangan satu-satunya sumber kekuatan. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Di depan banyak orang, mertuanya berkata, "Kami sebenarnya tidak pernah setuju dengan pernikahan ini." Dunia Aisyah seakan berhenti. Semua suara menghilang. Yang tersisa hanya satu rasa, hancur. Ia berdiri menahan air mata, menahan malu, menahan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang lebih menyakitkan, suaminya hanya diam, tidak membela, tidak menyangkal, tidak melakukan apapun. Saat itu, Aisyah merasa ia benar-benar sendirian di dunia ini. Malam itu, Aisyah tidak menangis, tidak berteriak, tidak melakukan apapun. Ia hanya diam, duduk sendiri di sudut kamar, menatap kosong. Air matanya sudah habis. Hatinya sudah terlalu lelah untuk merasa. Ia hanya berbisik pelan, "Ya Allah, aku capek. Aku benar-benar capek." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin menyerah, ingin berhenti mencoba, ingin pergi dari semua ini. Tapi jauh di dalam hatinya yang paling dalam, masih ada suara kecil yang belum padam, yang masih berbisik, "Pulanglah kepada Allah." Malam itu sunyi, sangat sunyi. Aisyah masih duduk sendiri di sudut kamar. Tubuhnya lemah, matanya kosong, hatinya seperti mati rasa. Tapi di tengah keheningan itu ada satu bisikan, lembut tapi dalam. "Kalau semua manusia menjauh, kenapa kamu juga menjauh dari Allah?" Aisyah terdiam. Air matanya mulai jatuh lagi. Pelan, 1, 2, lalu tak terbendung. Ia tersadar
Selama ini ia sibuk mencari diterima manusia, sampai lupa mencari ridho Allah. Ia terlalu fokus pada penilaian mertua, sampai lupa Allah tidak pernah menilainya seperti itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah bangkit. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia mengambil air wudhu. Dengan tangan gemetar, dengan hati yang hancur. Malam itu, Aisyah kembali bersujud. Sujud yang berbeda. Sujud yang penuh luka, tapi juga penuh kejujuran. Ya Allah, aku lemah. Aku sakit. Aku tidak kuat. Tangisnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena manusia, tapi karena akhirnya ia kembali kepada Robnya. Ya Allah, kalau aku salah, ampuni aku. Kalau aku lemah, kuatkan aku. Kalau aku tidak dicintai manusia, cukupkan aku dengan cintamu. Sujud itu panjang, sangat panjang. Dan di dalam sujud itu, Aisyah menemukan sesuatu yang selama ini hilang, ketentraman. Sejak malam itu, tidak ada yang langsung berubah. Mertuanya masih sama, lingkungannya masih sama, tapi ada yang berubah di dalam diri Aisyah. Ia tidak lagi berharap pada manusia. Ia mulai belajar bahwa hidup bukan tentang disukai semua orang, tapi tentang tetap benar di hadapan Allah. Ia tetap membantu, tetap tersenyum, tapi tidak lagi memaksakan hati untuk diterima. Saat disindir, ia diam. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena kuat. Karena ia tahu Allah melihat semuanya, dan itu sudah cukup. Perlahan, hal-hal kecil mulai berubah. Suaminya mulai memperhatikan, mulai bertanya, mulai mendengar. Bukan karena Aisyah memaksa, tapi karena sikapnya berubah. Lebih tenang, lebih sabar, lebih ikhlas. Dan tanpa disadari, mertuanya pun mulai melunak. Tidak langsung baik, tidak langsung sayang, tapi tidak lagi sekeras dulu. Dan disitulah Aisyah mengerti bahwa tidak semua masalah harus dilawan. Beberapa cukup dihadapi dengan sabar dan diserahkan kepada Allah. Jika hari ini kamu sedang berada di posisi Aisyah, merasa tidak diterima, disakiti, dihina oleh keluarga sendiri, ingatlah ini. Kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang, dan kamu tidak harus disukai semua orang. Yang kamu butuhkan hanya satu, ridha Allah. Karena ketika Allah sudah ridho, tidak peduli siapa yang membencimu, kamu tetap berharga, tetap dicintai, dan tetap tidak sendirian. Jangan menyerah, jangan pergi dari Allah. Karena di saat semua pintu tertutup, pintu Allah selalu terbuka, selalu